Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, damai sejahtera, sukacita dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan keadaan dunia di mana kita hidup hari ini, maka kita tentu merasa bersedih ya, atau bersimpati karena keadaan dunia kita khususnya di tahun 2020 ini yang sebentar lagi berakhir atau 2 atau 3 bulan lagi akan berakhir, itu tahun ini nyaris habis ya dengan pergumulan manusia dan bangsa-bangsa melawan virus COVID-19. Ya. Sementara vaksin daripada virus ini masih sementara diproduksi, ternyata virus COVID-19 ini pun sudah mulai bermutasi menjadi virus-virus baru. Dan belum dapat diketahui apakah vaksin yang diciptakan ini cukup ampuh untuk menangkal mutasi baru dari virus COVID-19. Bapak Ibu sekalian, belum lagi sejumlah dampak yang ditimbulkan ya. Misalnya dampak ekonomi di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan dikurangi gajinya, ya, dampak sosial, ya, di mana kejahatan semakin bertambah, ya. Baru-baru ini kita juga membaca sepasang sejoli rela atau nekat atau tega melakukan mutilasi terhadap seseorang demi menguasai hartanya, ya. Begitu banyak perubahan, begitu drastis perubahan yang terjadi dalam dunia kita. Belum lagi ada ancaman perang dari bangsa terhadap bangsa, satu bangsa terhadap bangsa yang lain, ya. Dan banyak lagi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita memandang keadaan-keadaan ini? Apakah kita masih berharap akan dunia ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kepada satu ayat di mana Tuhan memberikan jawaban atas semua yang sementara kita lalui ini. Kita buka dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan bagi kita langit yang baru dan bumi yang baru. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, janji ini bukan janji yang baru saja muncul. Namun harus kita akui ketika keadaan normal, ketika hidup kita nyaman, seringkali kita mengabaikan atau kita tidak terlalu tertarik terhadap janji Tuhan yang satu ini. Padahal ini merupakan janji yang sebenarnya paling utama di dalam konteks hidup kita sebagai umat perjanjian baru yang hidup di akhir zaman ini, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang lama dan bumi yang lama yang saat ini masih kita tempati, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda menuju kebinasaan. Dan memang Tuhan sudah menetapkan itu, ya. Seperti yang sering kita dengar dan kita baca dalam Alkitab. Namun dengan keadaan-keadaan di mana kita harus melewati keadaan-keadaan ini mengingatkan kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu lagu Pantekostal lama ya, mengatakan rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Ketika hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sana. Bapak Ibu sekalian, seperti orang kos, seperti orang yang sedang indekos atau ngekos, ya, dia akan selalu merindukan kampung halamannya atau rumahnya. Demikian pula kita sebenarnya. Paulus mengatakan kita seperti orang yang berkemah, ya, seperti musafir yang berjalan. Dan ketika dunia kita menjadi nyaman, kita harus mengakui kita kurang merindukan sorga,
Ya, karena kita masih asik menikmati kehidupan kita. Kita masih senang sekali yang menikmati keadaan kita dalam dunia yang nyaman. Namun ketika semuanya berubah, ya, membawa kita atau menyadarkan kita akan janji yang satu itu, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita bersyukur juga bahwa di balik keadaan ini semua justru kita semua, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menyadarkan kita supaya hati kita tidak terpaut kepada dunia ini, tapi sebaliknya kita tetap menantikan janji Tuhan yang satu itu. Jangan sampai kita lolos, jangan sampai kita justru tidak menikmati, karena itulah yang utama dari pengiringan kepada Tuhan. Karena itu adalah pengharapan utama kita di dalam hidup kita, bukankah begitu Bapak Ibu sekalian? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sambil kita tetap memelihara kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, ya, sambil kita tetap mendoakan, bahkan membantu apa saja yang kita bisa bantu terhadap masyarakat, lingkungan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari di dalam iman kita, di dalam doa kita, di dalam renungan kita, ya, dalam waktu-waktu kita kepada Tuhan, kita menyatakan kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan, kami menantikan janji-Mu terhadap langit yang baru dan bumi yang baru. Karena itulah yang membuat kita bersemangat mengiringi Tuhan. Di dalam ayat sesudahnya, ayat yang ke-14 dikatakan di situ, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu, kalau kita ingin bertamasya ke satu tempat, apalagi kita pergi ke satu tempat yang belum pernah kita kunjungi, biasanya seminggu, beberapa hari, seminggu, bahkan mungkin beberapa bulan sebelumnya kita sudah excited atau kita begitu bergairah memikirkan, wah nanti di sana saya akan begini, saya akan begitu. Karena pikiran kita tertuju kepada tempat tersebut. Karena rupa-rupanya walaupun secara fisik kita belum pergi ke sana, namun hati kita dan pikiran kita sudah terbawa kepada tempat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya janji Tuhan ini, biarlah kita juga terpaut, hati kita dan pikiran kita terpaut, ya, untuk pergi ke sana. Bukan berarti kita ingin buru-buru mengakhiri hidup kita. Namun demikian kita menjadikan hati dan pikiran kita itu tidak terpaut dalam dunia ini. Namun demikian kita terpaut kepada kerajaan Allah, ya, sehingga kita benar-benar menjaga hidup kita untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak-Mu, Tuhan menyediakan bagi kami langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus, kami melihat banyak ketidaksempurnaan yang terjadi dalam hidup kami, dalam dunia di mana kami hidup Tuhan. Kami hanya berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Dan biarlah Tuhan, biarlah hati kami senantiasa merindukan Tuhan, tempat di mana Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami senantiasa bergairah, memberikan kami